Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisma Mardika NIM 1808 10 20 10 78. Video ini saya buat sebagai tugas pengganti ujian akhir semester mata kuliah kewirausahaan kelas E. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mengelola usaha dengan entrepreneur spirit. Latar belakang saya memilih subbab ini adalah karena pada era saat ini kegiatan wirausaha sangat digemari oleh masyarakat, entah itu di kalangan tua atau muda. Mereka akan berbondong-bondong untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan wirausaha, entah itu di bidang kuliner, entah itu di bidang fashion ataupun furniture. Mereka akan menggunakan waktu dan peluang yang ada untuk mendapatkan keuntungan dari melakukan kegiatan wirausaha. Di sini saya akan menjelaskan pada subbab faktor stimulan spirit of entrepreneurship. Menurut Insinyur Hendro MM, ada beberapa faktor yang menjadi stimulus terjadinya spirit of entrepreneurship. Yang pertama yaitu evolusi produk. Perubahan produk akan menimbulkan perubahan kebutuhan yang memunculkan sebuah peluang baru bagi seorang pengusaha. Produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan seharusnya melakukan evolusi agar tercapai produk yang lebih baik setiap waktu. Evolusi tersebut dapat terjadi pada kualitas produk, bentuk produk, manfaat produk, dan lain-lain. Sebagai contoh, saya menjadikan objek sabun mandi. Sabun mandi yang awalnya berfungsi untuk membersihkan tubuh saja, kini fungsinya berkembang sehingga sabun mandi dapat menjadi sabun pencerah kulit, sabun yang memiliki wangi yang tahan lama, sabun yang melembutkan kulit, sabun yang melembabkan kulit, dan lain-lain. Sehingga produk tersebut setiap waktunya akan melakukan evolusi pada manfaat, kualitas, atau bentuk yang dapat menjadi daya tarik bagi pembeli produk tersebut. Yang kedua, evolusi ilmu pengetahuan. Ketika seorang entrepreneur mengupgrade setiap ilmu pengetahuan yang mereka punya, maka mereka dapat mengetahui hal-hal baru apa saja yang dapat mereka jadikan sebagai acuan untuk mengembangkan usahanya. Semisal seorang pengusaha alat kosmetik, mereka menciptakan krim pencerah kulit. Sebelumnya, krim tersebut stagnan dengan kandungan bahan yang sama, namun dengan daya yang mencerahkan yang sedikit lama. Setelah entrepreneur tersebut mengembangkan ilmu pengetahuannya tentang krim pencerah kulit tersebut, ternyata terdapat bahan krim pemutih bernama kojic acid yang belum pernah entrepreneur tersebut cantumkan dalam krim pencerahnya. Setelah mengetahui hal tersebut, pengusaha tersebut berusaha untuk mengupgrade apa saja yang menjadi kekurangan dari krim pemutihnya, sehingga pengusaha tersebut menambahkan kojic acid ke dalam kandungan bahan krim pemutihnya. Alhasil, krim pemutih tersebut lebih laku di pasaran karena para pembeli merasa bahwa hasil yang dihasilkan oleh krim yang setelah di-upgrade tersebut lebih cepat mencerahkan kulit mereka. Sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya dengan adanya ilmu pengetahuan yang berkembang, seseorang dapat mengembangkan usahanya, seseorang dapat mengupgrade apa yang kurang dari usahanya, sehingga ilmu pengetahuan sangat penting untuk menstimulus entrepreneur spirit seseorang. Yang ketiga yaitu perubahan gaya hidup. Gaya hidup dari waktu ke waktu memang selalu berubah-ubah. Seperti halnya gaya hidup orang tradisional dan gaya hidup orang modern yang memiliki banyak sekali perbedaan. Perbedaan-perbedaan tersebut sangat berpengaruh terhadap bagaimana suatu produk diinginkan di pasaran. Seperti halnya pada era modern saat ini,
bagaimana produk hijab-hijab kekinian dan fashion OOTD muslimah yang fashionable itu digemari di kalangan wanita muslimah. Hal tersebut dikarenakan di Indonesia sendiri wanita muslimah memiliki gaya hidup yang kini cenderung dominan menggunakan hijab. Yang sebelumnya masih banyak sekali wanita muslimah tidak terlalu melirik bagaimana fashion hijab, kini hijab sangat digemari di Indonesia. Oleh sebab itu, hal tersebut dapat dijadikan sebagai peluang bagi seorang pengusaha di bidang fashion untuk menggeluti bagaimana mengembangkan usahanya agar dapat mencapai target pasar wanita muslimah tersebut. Mereka harus menciptakan hijab-hijab yang kekinian dengan warna-warna yang disukai oleh wanita-wanita hijabers. Terus mereka juga dapat menciptakan fashion-fashion yang trendy, fashion-fashion yang sesuai dengan OOTD remaja pada saat ini, sehingga mereka dapat memenangkan target pasar tersebut. Hal tersebut menjadikan entrepreneur spirit bagi mereka untuk mendapatkan keuntungan dari situasi yang disebabkan oleh perubahan gaya hidup itu sendiri. Yang keempat yaitu perubahan teknologi. Teknologi sendiri selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Dengan adanya teknologi, kegiatan beraktivitas kita lebih dipermudah. Kita dapat memperoleh informasi dari berbagai macam sumber dengan adanya teknologi. Teknologi juga mempermudah kita dalam berwirausaha. Kita dapat memasarkan produk kita dengan mudah dengan adanya teknologi. Sebagai contoh, adanya e-commerce seperti Shopee, Blibli, Lazada. Dengan adanya e-commerce tersebut, seorang wirausahawan tidak perlu ribet untuk memasarkan produknya karena mereka tidak perlu bertatap muka dengan pembeli. Mereka dapat memasarkan produknya melalui perangkat digital yang mereka punya, sehingga pembeli dan penjual tidak perlu pergi ke swalayan untuk bertransaksi. Hal tersebut sangat praktis dan sangat mudah bagi kita karena tidak perlu membuang waktu, membuang energi, bahkan membuang bahan bakar untuk pergi ke swalayan. Segala kegiatan promosi, penjualan, periklanan dapat dilakukan melalui perangkat digital yang kita miliki, sehingga perubahan teknologi memberikan entrepreneur spirit bagi seorang wirausahawan untuk membuka usahanya dengan berdagang online, menjalankan segala aktivitas usahanya dengan dipermudah oleh teknologi seperti itu. Yang kelima yaitu ketetapan pemerintah atau peraturan pemerintah. Ketetapan pemerintah sangat berpengaruh terhadap entrepreneur spirit seseorang. Hal tersebut dikarenakan apabila pemerintah mengeluarkan ketetapan yang memudahkan seseorang dalam melakukan wirausaha, apabila pemerintah memberikan dukungan kepada seseorang untuk melakukan wirausaha, maka orang tersebut dapat tergerak untuk menuangkan ide-ide kreatif mereka ke dalam usaha mereka agar usaha yang mereka miliki berkembang. Bahkan hal tersebut dapat menciptakan terciptanya usaha-usaha baru untuk meringankan atau menurunkan tingkat pengangguran yang ada di Indonesia itu sendiri. Pemerintah biasanya mengeluarkan kebijakan yang memfasilitasi seseorang untuk mengembangkan atau membuka usaha baru. Hal ini menjadi upaya dari pemerintah untuk menurunkan tingkat pengangguran yang terjadi di Indonesia. Seperti contohnya, baru-baru ini saya mengetahui terdapat
bantuan UMKM dari pemerintah senilai 2.400.000 kepada seseorang yang memiliki usaha menengah ke bawah untuk sebagai fasilitas bagi mereka untuk mengembangkan usaha yang mereka miliki. Bantuan tersebut tergolong mudah untuk didapatkan dan memiliki kuota yang banyak, sehingga seseorang dapat dengan mudah mendapatkan bantuan tersebut dengan persyaratan-persyaratan yang tidak disulitkan oleh pemerintah. Hal tersebut menjadikan entrepreneur spirit bagi seorang pengusaha untuk mengembangkan usahanya, karena mereka merasa mereka mendapatkan dukungan dari pemerintah tersebut untuk usahanya lebih maju dan lebih baik lagi. Yang keenam, perubahan budaya. Di Indonesia sendiri, budaya sangat mempengaruhi bagaimana seseorang dalam beraktivitas. Ketika budaya tersebut berkembang dan menjadi sebuah kegiatan, kebiasaan, atau tradisi dalam kehidupan bermasyarakat, maka budaya tersebut dapat menjadi sebuah peluang usaha bagi seorang wirausahawan. Berikut beberapa contoh budaya menjadi entrepreneur spirit. Yang pertama yaitu budaya membeli takjil atau ngabuburit saat Ramadan. Pada umumnya, masyarakat Indonesia melakukan kegiatan ngabuburit, yakni berjalan-jalan mencari takjil untuk berbuka. Kegiatan ngabuburit tersebut dapat menjadi peluang usaha bagi seorang wirausahawan karena mereka dapat memperoleh pasar dengan berjualan takjil yang digemari masyarakat untuk menjadi teman berbuka bagi mereka. Di sini budaya dapat menjadi entrepreneur spirit karena budaya memberi peluang usaha dan membuka jalan usaha bagi seorang wirausahawan untuk memperoleh keuntungan dari adanya budaya tersebut dengan berjualan takjil. Yang kedua yakni budaya membeli baju lebaran. Pada umumnya masyarakat Indonesia sangat antusias terhadap bagaimana Idul Fitri itu akan tiba. Mereka akan mempersiapkan diri, mempersiapkan kue, mempersiapkan baju untuk sebagai upaya mereka dalam memperingati hari raya Idul Fitri tersebut. Biasanya mereka akan berbondong-bondong mencari bagaimana baju-baju fashionable untuk mereka kenakan di hari raya Idul Fitri tersebut. Budaya tersebut dapat menjadikan peluang usaha bagi seorang wirausahawan karena mereka dapat memperoleh pasar dengan berjualan baju yang fashionable yang akan digemari oleh masyarakat, sehingga mereka dapat memperoleh keuntungan dari budaya tersebut. Nah, budaya di sini dapat menjadi entrepreneur spirit karena mereka membuka dan memberi peluang bagi seorang wirausahawan untuk mendapatkan keuntungan dari adanya budaya tersebut dengan berjualan baju-baju yang fashionable. Yang ketujuh, intrapreneurship. Intrapreneurship adalah sebuah strategi untuk menstimulasi inovasi dengan cara menggunakan talenta kewirausahaan. Intrapreneurship juga adalah sebuah peluang untuk mengimplementasikan keterampilan bisnis dan bahkan wirausaha dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Kemampuan intrapreneurship yang semakin baik dan kuat akan memunculkan gairah entrepreneur. Hal ini disebabkan karena kreativitas, inovasi, ketatnya persaingan, hasrat ingin tantangan yang lebih baru, perubahan organisasi, dan lain-lain. Hal ini menjadikan entrepreneur spirit seseorang meningkat karena sikap entrepreneurship menjadikan seseorang memiliki motivasi dari berbagai sumber untuk mencapai tujuan yang mereka buat. Dengan sikap entrepreneurship, seseorang akan lebih gigih dalam menjalankan pekerjaannya karena apa yang ada dalam sekitar mereka jadikan motivasi untuk terus bergerak maju sehingga menjadi pekerja yang berkualitas dan dapat diandalkan.
Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.